Kita nggak pernah tahu. Ya, kita nggak pernah tahu. Ayat sudah disampaikan, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan terjadi yang akan datang gitu. Ya, nggak ada yang tahu. Kita cuma suruh berhusnuzan, berprasangka baik sama Allah. Ya, karena memang prasangka baik itulah yang mendatangkan manfaat. Ada 3 sifat umat Muhammad yang buruk dan gak bisa dihilangkan kecuali diusahakan alokasinya atau dibiarkan gitu loh. Yang pertama, hasad. Umat Muhammad ini gak bakal bisa ninggalin hasad. Ya, manusia secara umum lah, sifat irinya itu ada. Makanya di agama kita, kalau kita punya sifat iri dan sadar kita punya sifat iri, disuruh alokasiin kepada hal-hal yang mendatangkan manfaat. Boleh kita ngiri ngelihat orang yang baik, kaya, bersedekah, boleh. Boleh kita ngiri ngelihat orang yang berilmu, nyampein ilmunya, boleh. Yang kedua, yakni zon, prasangka. Ini nggak bisa hilang nih. Makanya Nabi mengatakan idza zonantum ya fa'amdur. Kalau seandainya kamu memang punya sifat suka nyangka yang enggak, udah. Jangan dibarengi dengan emosi, biarin deh gitu lah. Karena kalau tidak nanti kita punya sifat yang buruk karena suka nyangka-nyangka yang belum tentu. Ini rumah tangga lagi baik-baik, nggak ada masalah. Orang lagi muji, ya Allah, di rumah tangga bikin kita ngiri aja. Akur ke pasangan bertahun-tahun, gerandang-gerending sampai kayak laron. Kita sih boro-boro, ya Allah, dia ngomong sama temennya bisa berjam-jam, sama kita 15 menit bengkelahi. Ngiri sama yang kayak begini, Masya Allah. Akhirnya dia berprasangka buruk kepada orang yang dekat dengan dia, karena dia pikir itu bisa, kenapa ini enggak. Ini prasangka yang sangat disayangkan. Atau mungkin gara-gara nonton sinetron, ada ceritaan baru tentang rumah tangga. Rumah tangga dia lagi baik-baik loh. Gara-gara nonton, jangan-jangan kayak gini nih. Tuh kita suka gitu. Padahal nggak begitu juga. Coba dia gara-gara zon. Inna ba'da zonni ismun. Emang abis prasangka tuh dosa. Jangan suka berprasangka. Agama ini bukan prasangka. Ya. Dan yang ketiga, tiaroh. Tiaroh tuh nggak bisa hilang, susah. Kecuali biarin deh, jangan diladenin tuh firasat. Tiaroh tuh firasat. Tumben dagang mak, udah lama nggak dagang. Gue yakin hari banyak untung. Kenapa? Gatel tangan dari semalam. Tiaroh. Tiaroh firasat. Tiaroh. Tiaroh firasat. Waduh, mendung nih, janda kalau begini. Langitnya abu-abu. Belum tentu, nggak selamanya mendung tuh hujan. Kali ditiup angin nggak jadi hujan, betul kan? Dia kayak jamaah Cut Mutia nih. Mendung, yang penting datang aja dulu dah. Nggak selamanya mendung itu abu-abu, betul? Kalau mendung identik sama abu-abu, anak SMA nggak ada yang masuk, abu-abu semua. Ya, ini 3 sifat yang kita punya, kita nggak bisa ngindarin. Makanya suruh dialokasiin, udah nggak ada manfaatnya sama sekali. Hasad ya jelas nggak ada manfaatnya kalau kita ladenin. Terus juga kalau kita punya prasangka juga nggak ada untungnya. Firasat juga nggak ada, sama sekali nggak mendatangkan manfaat dalam hidup kita. Tolong jangan sampai terlambat untuk mengatakan itu, nggak boleh. Ya, karena serba lambat ini sifat kita nih. Kita pernah hidup di zaman dimana waktu itu lama betul. Tapi orang-orang tua kita gercep, gerakannya cepat. Sekarang zaman ini, zaman milenial, waktu cepat, berasa gak? Gerakan kita yang lelet. Jadi ini kebalik kita nih. Dulu ya Allah Ustaz, itu waktu Ustaz lama banget, tapi waktu Ramadan dulu. Ingat ya, tahun 80-an kita zaman Ramadan, zaman masih anak-anak dulu tuh ya. Ya Allah, nungguin maghrib sampai kering bibir kita.
sampai kayak mau mati kita lama tuh maghrib. Sekarang innalillah, belum lama ngomongin persiapan Ramadan udah lewat Ramadan. Baru mau ngomongin masalah Syawal udah lewat Syawal Dzulqa'dah. Baru pengen nanya nih, Dzulqa'dah kan bulan Allah juga, entar persiapannya apa? Udah masuk Dzulhijjah. Ini waktu innalillah. Ini bentar lagi ada status orang nih, Ramadan 90 hari lagi gitu. Cepet banget tuh hari berganti ya. Makanya kalau serba lambat, kita serba lelet, nggak sampai tujuan nanti. Gimana Ustaz supaya kita nggak serba lelet Ustaz? Ada beberapa hal yang mesti kita pahami. Ada satu buku. Kalau lihat di status IG saya dan di WA hari ini saya bikin itu masalah orang-orang yang terlalu gencar sama dunia. Orang laki khususnya saya bilang, dunia mulu kagak ada habisnya. Bukan berarti kita nggak boleh dunia ya. Karena kalau bahasa Tuhan kan wala tansa nasibaka minad dunya. Allah cuma bilang dunia jangan dilupain. Bukan tujuan. Karena Allah berfirman wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah kan gitu. Lu pakai apa yang Allah titipin dalam bentuk keduniaan untuk akhirat. Tapi jangan lupain dunia. Apa yang kau punya? Sehat badan. Apa yang kau punya? Masih muda. Apa yang kau punya? Dana. Punya kendaraan. Pakai. Untuk urusan akhirat. Tapi jangan lupain dunia. Artinya Allah kesampingkan dunia. Kenapa? Tujuannya supaya orang tahu. Walal akhiratu khairul laka minal. Akhirat lebih mulia ketimbang dunia. Akhirat lebih mulia ketimbang dunia. Seenak-enaknya kita di dunia, aduh tetap enakan di akhirat. Ya teman saya mau dapat surga dunia Ustaz, mati gitu. Teman saya susah, mati juga. Orang mau susah senang dunia mah sebentar nggak lama. Ya akhirat yang bakal kekal nanti insya Allah. Tayyib, masya Allah. Nah kata ulama ada sih kisi-kisi supaya kita ini nggak jadi orang yang lambat. Supaya kita nggak jadi orang yang lambat. Yang pertama, ini bahasa ulama nih. Ya, sebelum kita masuk cara-cara menghadapi hal tersebut supaya kita nggak terkesan serba lambat, gitu ya. Kata ulama yang pertama, kita suruh ingat, sesungguhnya Allah itu melihat yang kita perbuat. Jadi jangan lambat. Kalau sampai Allah bersumpah demi waktu, manusia itu rugi. Karena Allah pengen itu waktu, tempat di mana kita bisa berbuat sesuatu yang mendatangkan manfaat. Baik manfaat saat itu kita pakai itu waktu atau prospektif. Apa yang kita perbuat pada hari ini terus bermanfaat menjadi jariah kita di lubang kubur. Ya, kata Allah, suruh ingat sesungguhnya Allah ini melihat semua yang kalian perbuat. Di surat At-Taubah ayat 78. Tulis saja ada At-Taubah 78. Enggak usah dicari Zohor ya rentan ya. Kalau cepet boleh, Kalau lama dengerin aja. Alam ya'lamu annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa annallaha 'allamul ghuyub. Ini ayat ngasih tahu ke kita, kata Allah, tidakkah mereka tahu Muhammad? Kalau Allah tuh tahu rahasia dan bisikan mereka. Allah sangat mengetahui segala yang gaib. Tolong supaya kita nggak lelet. Allah tahu semua yang kita perbuat. Allah yang bilang bahwa Maha mengetahui segala hal. Dan kalau Allah sudah titipkan waktu, jangan lambat. Karena Allah tahu yang kalian perbuat. Waktu udah lewat, kita terlambat jadi nggak kita kerjain. Jangan dibilang orang ngelupain kita. Allah nginget semuanya. Yakin Allah tahu apa yang kita perbuat. Yang kedua, kita disuruh sadar kalau Allah itu Maha Agung. Artinya ya apapun yang kita perbuat dimanapun kita berada, Allah itu Maha Agung, besar. Sehingga kita pasti ketahuan sama Allah. Jangan bilang gak ketahuan, karena Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Azim, Agung. Nih di balik dinding tebel dari Masjid Cut Mutia ini, kalau kita berbuat sesuatu, Allah Maha tahu. Kita sengaja masuk ke sono supaya nggak ada yang lihat. Orang nggak ngelihat, Allah lihat.
Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tuh tahu mata yang berkhianat. Allah tahu hati yang berbisik. Ya, ini sekarang kita kumpul di sini sedang nuntut ilmu. Ya, orang boleh kumpul bareng di sini macam-macam loh. Ada yang nongkrong lagi ngopi depan loh. Ada yang lagi bikin konten. Ada yang kumpul di masjid nih belajar. Ada yang markirin mulu nggak beres-beres gitu ya. Ada yang dagang macam-macam. Tempat boleh sama, aktivitas bisa beda. Ya, itu manusia. Padahal Allah nggak menyalahkan isma syi'ta. Kalau bicara hidup mah terserah kalian. Isma syi'ta, hidup terserah kalian. Tapi fa innaka majziyun bihi, yang mesti kalian ingat, apa yang kalian perbuat yang terserah kalian tadi ada balasannya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Baik diperbuat ada pahalanya. Buruk dilakukan ada dosanya. Allah tahu, Allah Maha tahu. Ya, ingat keagungan Allah. Jangan merasa Allah nggak ngelihat yang kita perbuat. Makanya kalau memang kebaikan yang sedang kita lakuin, ikhris. Ikhris itu artinya rakus. Kok rakus? Ikhris ala ma yanfa'uk. Rakus untuk sesuatu yang mendatangkan manfaat. Jadi kalau kita tahu nih manfaat, jangan setengah-setengah. Kayak kita nuntut ilmu nih, jangan kaleng-kaleng. Kalau perlu kita berebut datang, jangan kata yang datang ustadznya berebut datang. Kalau nggak ada halangan, jangan kita ditunggu. Sekali-kali kita nungguin. Imam sama makmum, pahalanya ada yang sama. Kalau mau apa? Intizor, sama-sama nunggu ajan. Kalau bicara nanti imam di depan, ustadz di depan, itu memang tugasnya. Habis kalau ustadz di belakang, makmum di depan, kebalik. Betul. Jadi setiap manusia berhak untuk itu. Anak berbakti sama orang tua berbakti sama anak. Makanya kata Imam At-Tantawi di akhir zaman ini, ketika orang fokus mengatakan banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya, sebenarnya persentasenya kata Syekh, durhaka orang tua lebih banyak ketimbang kedurhakaan anak. Anak kan lembaran putih yang diwarnai. Ya, kadang-kadang kita ini lupa, nih anak paduan dua manusia hebat. Babenya pinter, emaknya super pinter. Ras terkuat di dunia. Gak bakal mau disusul kalau pakai motor. Sen kiri jebelok kanan. Kita bilangin, bu, sennya kiri ngapa ke kanan? Ngapa? Galakan dia. Ras terkuat di dunia. Biar keker tuh anak di hadapan emaknya. Iya. Oleh kita orang laki biar kata kuat depan mak kita malah lemah. Ya ummi inti ala roksi. Udah ibu. Ibu nggak usah pakai ngaku-ngaku sakit dah. Buat kita mak di atas kepala dah. Iya, masya Allah. Allah pengen kita ini sadar diri, kita tahu ya bahwa anak cuma lembaran putih yang diwarnai. Kita hidup di tengah masyarakat yang suka nonton bukan denger. Kalau sudah pakai bahasa masyarakat yang suka nonton, tolong kita sama-sama belajar pakai tuh ilmu, biar yang kita perbuat jadi sebuah tontonan yang menuntun. Kadang-kadang PR kita ini kan masya Allah ya, laki-laki kan suruh khiyar itu sifatnya laki. Atau istilah lainnya tagoful. Tagoful itu para sahabat sangat senang sama tagoful. Laki-laki itu sesekali untuk jangan terlalu open banget sama kehidupan masalah di rumah tangga. Bukan nggak mau tahu. Ya jadi sekali-kali tagoful deh. Ngelihat emak cerewet, adik perempuan cerewet, bini cerewet, jangan ikut-ikutan cerewet, diamin aja deh. Diem, sabar banget sih Pak ngadepin yang kayak begitu. Ya gue udah capek. Gue ngomel juga besok diulang. Dia mah Yuni ayam wareng. Ya. Atlet datang begitu modelnya. Sampai ayam Bangkok kalah sama dia. Giderin mulu. Tagoful. Ya, perempuan mesti punya sifat yang betul-betul mendatangkan maslahat. Dua-duanya mesti dipahami nih. Ya, kalau seandainya laki memang ada caranya, perempuan juga ada caranya. Suruh punya sifat khiyar. Khiyar itu menyiapkan maklum. Bahwa tulang rusuk yang bengkok itu bukan cuma bini kita doang Pak. Emak kita. Dia perempuan sama. Ya. Adik kakak perempuan kita sama.
bini tadi, anak perempuan kita, atau tetangga perempuan atau lingkungan kita yang ada perempuan, semua perempuan tulang rusuk yang bengkok. Nih Nabi yang bilang, ya, dipaksain pak lurus pasti patah. Makanya tagoful, punya sifat khiyar. Sampein aja, siapin lingkungan, jangan bosan ngingetin. Hidayah jobnya Tuhan bukan kita, gitu ya. Nah kita jangan menganggap kalau kita gagal gara-gara nggak bisa ngelurusin, enggak. Yang pegel sama bini, sampai bininya durhaka juga bukan cuma kita. Zaman Nabi Nuh juga begitu, betul. Rasul loh, Rasul bisa gagal didik bini, apalagi si Dudung orang sono, apalagi si Asep Cepol anak sono. Ya. Masya Allah, harus tahu tuh sifat tagoful. Oh, udahlah, yang penting aneh berusaha untuk memfasilitasi lah. Aneh tugasnya mencukupi, aneh menjaga, aneh merawat. Tujuannya dia melayani. Khalas. Ya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha. Anda enggak punya kemampuan untuk mendatangkan petunjuk dan hidayah. Itu urusan Allah. Tugas kita cuma on the job aja. Jangan sampai job kita berubah. Gara-gara kita diomelin, kita ribut, kita berkelahi, kita disuuzonin, atau mungkin sifat kufur asyirnya, inget yang kurang aja, yang lebihnya dilupain, akhirnya kita jadi malas kerja. Jangan, tetap berangkat. Ya, jangan sampai terwarnai, karena agama kita mewarnai bukan diwarnai. Itu sifat laki khiyar. Makanya kata Huzaifah ibnul Yaman, khiyar itu sifatul ulama. Jadi beda ya, kalau teman-teman pegel nih, kayak saya kerjaan saya nih, aktivitas kewajiban yang mesti saya lakuin, ngajar gitu ya. Kerjaan kita lain lagi, ngajar harus. Ketika ngajar kan macam-macam orang yang kita ajar nih. Kiri kanan kita yang suka pada greget gitu, sikat aja sikat, ini aja sikat, nggak bisa begitu. Kalau dalam pergaulan memang kita bisa ngomong sikat-sikat aja, kalau dalam pendidikan nggak bisa. Mesti kita siapin maklum. Bahkan semboyan guru-guru kita selalu ngingetin zaman kita sekolah dulu. Inget ya, kalau lu jadi guru nanti nggak ada murid yang bodoh, yang ada guru yang malas. Kalau sampai ente ngomong ada yang tidur di pojokan, jangan salahin dia. Itu amanat minhum, nikmat yang Allah kasih. Ya Allah, kita ngeliat orang ngantuk apa nikmat apa? Jangan diganggu, udah lagi nikmat, kita yang salah. Nggak bisa bikin dia nggak ngantuk. Gitu loh kalau bahasa agama. Sama nih, ini bukan bahasa guru ke murid aja. Orang tua ke anak juga sama. Kalau sampai anak ke rumah yang dia lihat layar handphone mulu, sampai dia lupa ada dua pemandangan paling indah di muka bumi. Yang pertama menatap Ka'bah, yang kedua menatap wajah orang tua. Lebih seneng ngelihat handphone. Jangan salahin tuh anak, emang kitanya yang gak semenarik handphone. Akuin, gak usah pakai ngeles. Habis emang gimana? Mana anak gue tuh? Orang lebih seneng, memang dia ngelihat sesuatu yang mendatangkan manfaat. Padahal kalau tuh anak berilmu, cuma dua itu tadi yang kalau kita ngelihat baca doa. Kita ngelihat Ka'bah baca doa gak yang udah umroh? Yang belum umroh semoga dimudahin. Yang belum haji mudah-mudahan cepat pada haji semua insya Allah ya. Syukur-syukur kita bisa pindah ini kajian ke Mekah Madinah nanti insya Allah ya. Aminin aja dulu bro ya. Kan Allah maha mungkin ya. Masya Allah. Wallah, demi Allah, kenyataannya seperti itu. Gak bisa kita salahin. Lalu memang anak lebih senang ngelihat, padahal kalau dia mau ngelihat Ka'bah, dia bilang Allahumma antas salam wa minkas salam fahayna rabbana. Kalau ngelihat Ka'bah kita suruh baca tuh doa. Benda lain nggak ada yang dibaca kecuali Ka'bah kalau kita lihat. Sama yang kedua wajah ibu kita, orang tua. Quran bilang, "Wakhfid lahum janahadzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Merendahlah kau di hadapan orang tuamu, kemudian tataplah wajahnya, katakan, "Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Ya Allah, kasihi mereka ya Allah. Ampunkan mereka ya Allah, muliakan seperti memuliakan kami sejak kecil. Itu dua benda di dunia yang kalau kita ngelihat suruh baca doa. Cuma kan anak-anak nggak tahu. Ya nggak ada hukuman buat orang yang nggak tahu sampai dia tahu, dikasih tahu gitu loh. Masya Allah. Jadi jangan salahkan mereka. Memang kitanya nggak pandai untuk menjadi bagian dari apa yang mereka lihat.
Buatlah sebuah tontonan yang menuntun. Ayo. Nah, gimana supaya bisa begitu Ustaz? Jangan lelet, jangan lambat. Biar kata angka umur kita udah malas kita inget gitu ya. Gede bener angkanya. Tapi semangat belajar jangan kendor. Ya. Kita kalau namanya belajar tuh mesti ngeliatnya ke atas. Jangan ke bawah. Wow, udah gede belum bisa ngaji. Wah, temen gue udah mau mati belum bisa ngaji. Nggak bisa gitu bahasanya. Nggak boleh. Kita kalau ngeliat tuh ke atas kalau memang nuntut ilmu tuh. Lu udah mau 50 lu, Iqra 2 nggak naik-naik. Ya astagfirullahaladzim, tenang ya. Aneh ngelihat orang Palestina nenek-nenek umur 70 belajar ngaji, 80 bisa hafal Quran. Abang gue baru gocap kan begitu. Masih ada waktu 20 tahun lagi. Berarti kan 4 kali pemilu ya. Nggak tahu presidennya siapa nih. Telolet gak kira-kira nih? Kalau generasi telolet ya pemimpinnya telolet mulu dah. Ya, makanya mesti belajar gitu. Orang yang berilmu ini mendatangkan pemimpin yang baik nanti insya Allah. Ya, udah nggak usah banyak komentar, banyak fitnah, banyak hujat, nggak ada manfaatnya. Yang ngerubah takdir itu doa. La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Daripada kita ngerutu, memaki, mencaci, doain. Ibu pegel sama bapak kan? Kalau lagi di rumah, bapak lebih pegel sama ibu, betul ya? Kan main pegel-pegelan nih. Kalau udah main pegel-pegelan jangan nggak saling ngedoain. Ya Allah, dah ujian gue dia dong. Gue nikah sama dia 30 tahun, dan ujian nggak ada cuma dia doang. Enteng bener tuh hidup cuma satu ujian. Ya terus gimana? Tahu deh Ustaz, pegel kita ngadepin, jangan dihadepin, doain. Belajar benci dan cinta karena Allah. Ya udah ladenin, dia mau makan, dia mau minum karena Allah. Dia nggak mau makan, dia nggak mau minum, kita bagi orang, selesai. Nggak usah dipusingin. Tagoful tuh sifat laki tuh. Udah sih, dipusingin juga emang udah sifatnya begitu. Yang penting lihat agamanya deh. Dia masih mau sholat 5 waktu. Dia masih mau baca Quran. Dia nggak percaya dukun, dia nggak berbuat syirik. Udah maklumin. Nggak niari besok, nggak besok lusa, atau mungkin pekan depan, bulan depan, tahun depan, atau nunggu si ustadz mati baru disadar. Nggak apa-apa. Yang penting ada perubahan. Doain. Ibu kalau lagi pegal sama bapak tuh, ya Allah, hablana min azwajina ya Allah, wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Allah. Sambil nyuci, hablana min azwajina. Masih pakai papan pengilasan nggak sih? Enggak ya? Nyeplok telur, hablana min azwajina. Emang begini kan? Atau sambil bikin martabak. Hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata. Kali aja pas banget nyangkut doa, betul? Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin wa fi sya'nin. Kan Allah bilang, itu enggak pagi enggak sore, tiap hari yang di langit yang di bumi minta sama Allah. Allah sibuk, kali aja ada yang nyangkut doa. Amin, kita enggak tahu. Kita kalau lagi pegel sama bini, jangan dihadapin. Mau dihadapin makanya pada ubanan udah tua. Umur pada belum seberapa ini. Yang diomongin merek obat mulu. Baca Allahumma inni a'udzubika min zaujatin tusayyibuni qoblal masyib, rawahu Bukhari itu. Diapalin tuh doa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari istri yang bikin beruban sebelum waktunya ya Allah. Imam Bukhari itu riwayat lo, gak main-main lo. Saya gak ngarang-ngarang tuh doa ya. Ya memang begitulah hidup. Karena hidup ini ujian. Yang pusing sama pasangan ya Nabi Nuh pusing tadi. Nabi Ayub kurang pusing apa? Lagi seger gerandang-gerendeng dan sakit ditinggal sama bininya tuh. Apalagi Nabi Lut tuh, bininya berteman sama LGBT. Kan kaum Lut kan semua homo dulu, betul? Makanya nih orang sekarang nih yang kalau bininya suka motong salon sama bencong, di akhirat bareng kaum Nabi Lut tuh nanti tuh. Sama bini Nabi Lut tuh. Nggak boleh. Nggak boleh. Allah turunin azab masalah kayak begituan tuh. Yang pegel sama laki Asia tuh. Asia ya. Siapa? Bininya Firaun.
Laki ibu sama Firaun kalahkan mana? Oh, kan. Belum ada apa-apa aja. Jadi kalau kita pikir-pikir ujian, iya, kita cuma nganggap Allah zolim, ujian kita kayak paling gede sendiri. Enggak. Kita cuma nggak kenal Allah. Allah udah berkali-kali ngomong di Quran dan kita sering baca, la yukallifullahu nafsan. Suruh ingat keagungan Allah. Allah tuh nggak uji manusia di luar batas kemampuan. Kemudian yang lainnya supaya kita nggak lambat mengambil sikap, kita suruh sadar tentang nikmat Allah yang telah Allah berikan sama kita. Jadi punya rasa malu. Lu sholat lelet banget sih, males. Kan ajan dari tadi. Emang lu nggak denger? Kalau orang kita kan ngomong gitu. Allah tutup tuh kuping, sumum bukmun umyun nanti lo kata gitu. Ajan dari tadi Johor belum sholat jam berapa no? Baru 2:30, ya kan asar jam 3. Masa lo berteman Johor sama asar kan gitu. Leletnya Masya Allah. No, laki lu udah dateng no. Punya mau kalau dia udah naga-naganya mau datang, apalagi zaman sekarang zaman canggih, tanya bang di mana bang, udah deket, dia datang tuh udah ngeliat kopi ngebul gitu loh. Ya jangan lelet. Ini mau kadang-kadang datang lepek kayak bagian Nabi Isa tuh laki kan air mulu. Bininya ngomong hujan bang, kagak gubrak dia kata gitu. Cariin kayak handuk biar dipetel tuh air betul. Supaya nggak jatuh kayak begitu, disiapin apa namanya teh manis anget-anget suam gitu kan, suam-suam kuku. Baru nanya, hujan bang, kagak. Udah kaki kena geledek angus sebelah kata gitu. Jangan lambat, mana kau yakin abis mandi dia masih hidup? Ntar kalau abis mandi dia kaget main mandi aja dia meninggal baru nyesel. Abang apa mati? Abang apa mati? Abang bangun. Tuh abangnya bangun lagi. Ya dia bangun. Mati suri. Aduh bu, ade dia omelin, nggak ade dicariin. Maunya apa sih bu? Heran kadang-kadang ya. Emang apa matinya begitu? Mau dibawa kemana? Mau dikubur. Kata yang gotong udah pegel sama dia. Mau dikubur. Udah nggak usah pada ikut. Nggak bisa. Pengen ngeliat terakhir. Masih bandel ngikut ke kuburan nih mak nih badannya. Mait mau masuk ke lubang. Ikut. Kata Kang Pacul, ikut dah. Ogah. Makin kepo nih mak nih, udah bilang jangan ikut. Itu ujian kita tuh seputar begitu tuh. Jadi akhirnya kita nggak tahu mau ngapain. Punya mau masih ada kesempatan, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba deketin tuh kebaikan. Jangan dijauhin. Karena timing ini kan nggak kembali, timernya nggak balik gitu loh. Lantar jal ayyamul lati madad, waktu tuh nggak balik. Wallah waktu nggak balik. Demi Allah nggak balik tuh waktu. Udah semalam saya hatamin satu buku lagi tuh masalah neraka dan surga dan penghuninya. Udah kayak pengen buru-buru kiamat gitu kayak gue baca kayak gitu. Kangen banget kita sama akhirat. Banyak hal-hal yang kita nggak temuin di dunia dia cuma di akhirat doang. Makanya sisihin waktu deh biar kata 2 jam 3 jam sehari mah baca belajar gitu loh. Jadi ilmu tuh nambah terus. Dan gak usah pakai status, nih mah baca selembar status halaman berikutnya. Sombong banget. Gak usah ada yang tahu kita belajar tuh, kita ada ilmu aja gitu ya. Ya Rabb, Masya Allah dunia ini bukan tempat kita udah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat tetap lebih mulia ketimbang dunia. Ingat nikmat Allah yang Allah berikan. Jadi perintah Allah gitu kan. Kata Allah di surat Ibrahim ayat 28. Ibrahim. Kata Ibrahim ayat itu dibaca gini. Alam taro ilal ladina baddalu ni'matallahi kufran. Karena ada nih orang yang suka ingkar sama nikmat. Kufur nikmat. Cikal bakal di perempuan sampai kufur asyir tuh. Yang banyak dilupain, yang dia nggak demen diingetin. Udah sampai capek-capek bawa makanan ke rumah, punya mau pada mesem di orang rumah.
Cuma gara-gara dibuka tuh nasi uduk ada sambal di pojokan bungkusan, ya ada sambalnya gitu loh. Apa kan nasi yang lainnya masih ada nggak sambal tinggal dibuang. Itu sambal susah amat, kufur asyir. Jangan lupa ya entar nasi uduknya pakein itu apa namanya tempe goreng. Kita bawain tempe goreng. Kayak yang adanya nggak ngomong detail tempe goreng kita ambil seadanya tempe goreng. Sampai di rumah, ya Allah ngapain pakai tepung? Lu nggak ngomong tadi. Coba lu bilang pakai majas deh kalau nggak terang-terangan. Yang atuh nasi uduknya pakai tempe bang, tempe yang pakai selimut kan enak kita dengerin. Oh iya terigu nih berarti tempe goreng gitu. Coba jangan dipusingin sih masalah-masalah kayak begitu gitu loh. Masih ada yang lebih penting. Ini dia banting tulang berangkat pagi barang kang sayur, pulang malam barang kampret, nggak hitung-hitungan tenaga nih lagi. Cuma gara-gara pulang telat didiemin seharian. Allahu Akbar. Udah bagus dia pulang. Sebenarnya nggak pengen pulang, dia capek. Lo lagi. Betul. Gak ada yang lain. Nyari yang lain berantem urusan. Ya, subhanallah. Jadi kadang-kadang sifat itu tuh, makanya Allah bilang, alam taro ilal ladina badalu nikmatallahi kufran. Tidakkah kamu perhatikan, ya, ada orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kekafiran. Dia ingkar. Padahal perintahnya itu wa bi ni'mati rabbika fahaddis. Nikmat Allah sebut. Karena kalau kau sebut itu bukti syukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur ku tambah kata Allah. Cuma ente nggak nyebut nikmat, ente nggak bisa bersyukur jadi kufur. Kufurnya sih belum sampai level kufur keluar dari Islam ya. Karena ada kufur yang nggak ngeluarin kita dari Islam. Namanya kufrun duna kufrin. Kufrun duna kufrin. Kufrun duna kufrin. Artinya apa? Wallahu alam. Artinya kafir yang tidak ngeluarin si pelakunya dari Islam. Namanya kufur nikmat. Tuh. Kufur nikmat. Udah alhamdulillah dulu dia ngeluh belum kawin. Nggak boleh ngeliat muka ustadz minta doain mulu, doain biar ada yang mau gitu loh. Ya Allah kita pengen banget, gak enak kan tidur sendiri kayak gini pelangap pelongok di rumah ya Allah. Masak nggak ada yang muji, air minum nggak ada yang minta, kayak ada yang iseng di rumah, kayak ada yang hilang. Alhamdulillah udah dapet, kan bersyukur. Karena kan kata Allah qad ja'ala likulli syai'in qadran. Manusia sudah punya mikdar ukuran masing-masing kan. Perempuan soleha buat laki-laki soleh, perempuan yang begini laki-laki yang begitu, udah selevel sudah. Alhamdulillah dapat juga. Tapi ngeluh mulu kalau ngeliat temennya lewat sama lakinya gandengan. Lumayan enak dapet dia, gandeng mulu kemana aja. Gue mau kalau sama laki gue, kalau jalan kadang dia duluan, gue belakangan. Tapi kadang-kadang beda gang mana laki gue, kadang-kadang kehilangan kata itu teman, apa yang mesti diiriin sih? Gue ngiri kayak lo jalan bisa gerandang-gerandeng begitu, gue enggak. Kalau berkeluh kesah mulu nggak ada selesainya. Ini orang yang dipuji dibilang gerandang-gerandeng sama pasangan bikin orang ngiri malah nangis. Nangis ngapain? Apa kita muji lu gerandang-gerandeng sama laki? Laki gue cacat gitu. Nggak bisa jalan sendiri. Feel yang mana tuh? Feel yang mana? Lagi dulu waktu belum kawin jalan tegak, olahraga nih hari libur dari tadi kita ngeliat tuh di motor kita ngobrol aja, banyak orang olahraga yang bajunya ketat-ketat pakai penyelam, masya Allah. Ini orang pada masya Allah, gila udah punya laki terus kayak orang lemah, gandeng gitu. Waktu belum kawin lincahnya orang, habis kawin anterin, jadi lemah. Alam taro ilal ladina badul nikmatallahi kufran. Ya kata Allah, lihat banyak orang yang terjebak dalam kekufuran atas nikmat yang diberikan. Resikonya begini nih, kita ini kalau nggak ngingetin pakai bahasa yang gampang nih agak susah. Karena Allah bilang, orang kalau sudah terjebak dalam kufur nikmat, adzaqahallahu libasal ju' wal khauf. Adzaqallahu libasal ju' wal khauf. Allah akan pakaikan kepada orang tersebut pakaian takut dan kelaparan. Apa yang mesti ditakutin lah, wong semua ngejagain dia.
Apa yang mesti ditakutin? Nggak ada yang mesti ditakutin. Cuma hidupnya takut aja. Karena kufur nikmat. Hidupnya bakhil. Takut lapar aja gitu loh. Padahal semua dia punya. Apa yang dia nggak punya? Semua dia punya. Cuma ya kenyataannya karena dia kufur nikmat jadi orang yang bakhil. Sedekah ogah, bagi orang boro-boro, ngundang orang apalagi, hidupnya kayak orang miskin. Padahal semua dia punya. Itu sifat orang yang kufur nikmat. Hidupnya nggak enak dilihat, nggak genah orang kita bilang. Ini orang serba ada, apa yang dia nggak punya, cuman nggak tahu kumel bener. Apa yang dia perbuat nggak enak dilihat. Tadi karena memang kufur nikmat. Punya mobil gede, bukan disyukurin, cuma gara-gara sedikit masalah di rumah, langsung di pojokan jendela mobil begini, kayak burung dalam sangkar. Sampai supir ngelihat, aduh kenapa ya majikan gue begini? Kayak orang yang sempit aja. Punya anak, nggak akur sama anak. Punya laki, nggak ada dicariin tadi, ada diajak berantem melulu. Hidupnya lihat, rumah mewah, tetangganya orang high class, nggak ada yang kenal, nggak ada akurnya kalau ngobrol, nggak ada kenikmatan. Udah saatnya kita ambil sikap untuk berubah. Sebut nikmat Allah, sebut nikmat Allah perintahkan begitu. Kemudian diperintahkan lagi yang berikutnya, yakni kita disuruh betul-betul menyadari bahwa Allah itu maha kuasa untuk menghukum. Ini kisi-kisi di awal nih dibilang nih, supaya kita jadi orang yang nggak lelet. Ingat hukuman Allah, inna adzabila syadid. Allah tuh mampu menghukum. Az-Zumar ayat 37. Az-Zumar 37. Jangan anggap kalau kita lambat dimaklumin Tuhan. Ya, gue udah tua, nggak sholat juga Tuhan maklum, nggak bisa. Yang mungkin diberikan dispensasi buat orang tua yang nggak mampu diri suruh duduk. Yang nggak mampu duduk suruh berbaring. Pakai lambung, terlentang atau isyarat, itu orang tua boleh. Kalau nggak sholat nggak boleh. Dispensasinya cuma itu. Ya, takut sama Allah. Aku mau orang miskin tat, wajar kalau nggak ngaji gitu loh. Ya nggak bisa begitu. Malah kadang-kadang rajinan orang yang nggak kaya, yang kaya malah kadang-kadang nggak punya kesempatan buat ngaji. Kadang-kadang yang kaya suka bertingkah lagi ceritaannya dah. Orang pada ngaji, dia malah ikut-ikutan yoga pada betapa di pinggir kali, subhanallah. Orang pada berbuat baik, kejar ilmu karena dia tahu nggak ada yang baik tanpa ilmu. Dia mah nggak sempet. Lu nggak ngaji, gua nggak sempet deh. Gawean masih banyak. Gawean apa? Itu gawean sukses juga nggak kebawa mati. Berapa hasil tuh gawean? 1 miliar, 5 miliar, 10 miliar, atau pakai bahasa triliun? Kagak ada mait bawa duit. Bukan nggak boleh kita punya duit. Cuma jangan lupa apa yang kita cari itu akan kita tinggalin. Dunia ini ya Allah ma'akala fa'afna wa labisa fa'abla wa tasaddaqa fa'amda wa masiwa dhalik fadahib atarikuhu linnas. Nabi mengulang-ulang kata ini di hadapan para sahabat. Apa sih yang kalian mau banggain sama dunia? Utsman bin Affan yang kaya raya, Abdurrahman bin Auf, Tolha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam di hari tuanya. Orang-orang yang kaya di antara orang yang kaya. Masya Allah. Abdullah bin Amr bin Al-As, Abdullah bin Umar, peternak sapi yang kaya, semuanya dikasih tahu. Apa yang kalian cari? Innama dunya ma'akala fa'afna. Dunia itu yang kau makan, yang kau minum cuma di bibir, di lidah. Pedas, asam, manis, asin di mulut. Ya Allah nggak lihat bentuk tuh makanan. Masuk ke perut sama keluar mirip. Apa yang lo mau sombongin? Wa tasaddaqa fa'amda. Yang kau sedekahkan itu yang bakal menetap. Hayo dong, punya harta ya harta sedekahin. Nggak punya ajak orang untuk menyedekahkan harta. Paling nggak senyumlah sedekah gitu loh. Jangan sampai kita nggak bersedekah. Apalah artinya hidup ini kalau nggak mendatangkan manfaat. Sementara yang baik itu di mata Allah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Ayo, mumpung masih mampu, ajak orang, nyok kita ngaji nyok, sini nyok. Mungkin besok tangan kita nggak keangkat lagi karena stroke.
Masih bisa manggil, kita ngaji yuk, ke Cut Mutia yuk. Sebulan sekali tuh rame ada kajian sama teman-teman Majelis Taklim Al-Huja nanti yuk. Gitu. Kali yang akan datang kita udah nggak bisa ngomong. Nah, mana kita tahu? Oh masih tegas ngeliat muka temen. Nah lu datang sini. Yuk kita ngaji. Kali yang akan datang, lu siapa? Udah begitu. Mata kita udah burem-burem tuh, macam-macam penyakit mata tuh ntar. Mana kita tahu? Kalau hari ini masih bisa berbuat baik, fastabiqul khairat. Ayo berlomba-lomba berbuat kebaikan. Karena hari esok nggak ada yang menjamin. Nah, itu bayangan-bayangan ulama. Sebenarnya ada hampir 30 tuh bayangan ulama. Waktu nggak mungkin. Kita pengen masuk lagi ke materi ini. Tadi baru mukadimah, belum ngobrol kita tuh. Ya. Masuklah kita pada bahasan yang inti yang mesti kita sampaikan ini. Ternyata Ustadz, kalau memang makin hari ini kita makin lambat bukan makin kuat, ya. Kalau boleh dikasih judulnya ini apa usaha kita untuk saat mendekati waktu lambat kita, usia tua kita. Besok Juni 12, 13, 14 manteng tuh di online di USB Babazir atau di Al-Azmi channel. Saya live ini yang kajian ibu-ibu ya, orang-orang golden age ya, 40 tahun ke atas sih, ya 40 tahun ke bawah juga boleh sebenarnya, cuman online aja ya. Itu kita live nanti. Kita bakal mengkaji buku tentang memuliakan hidup di usia senja kita. Karena gerakan kita makin lambat. Ya. Kan judulnya sekarang terlanjur lambat, betul? Lelet. Selalu lambat gitu loh. Kenapa selalu lambat? Karena bukan maunya kita. Kalau dulu masih muda sih ya Rob, ya satu hari 10 masalah kita tangkis sendiri. Hari gini enggak lah, bagi-bagi deh ke orang nggak kuat kita. Ada anak, ada laki, ada keluarga, kita bagi-bagi deh. Karena kita bukan kita yang 10 tahun yang lalu, betul? Nah Ustadz, oke deh, taruh kata kita sadar, kita bukan orang yang 10 tahun yang lalu. Kira-kira nih supaya kita nggak selalu lambat, nggak terkesan lambat, gimana Ustaz? Nah ini kita bahas. Yang pertama, ulama bilang, kata ulama, lakukan setiap aktivitas dengan kesungguhan. Fattaqullaha mastata'tum. Lakukan semua aktivitas dengan kesungguhan. Jadi didik diri kita bahwa buat Allah tuh nggak ada yang nggak pakai kesungguhan. Karena Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami kan gue berikan petunjuk. Jadi nggak ada kesungguhan, nggak ada petunjuk tanpa kesungguhan. Ini kita mesti sadar nih. Apa yang kita minta minimal 17 kali itu? Ihdinas siratal mustaqim. Minta hidayah, betul? Tunjuki kami jalan yang lurus. Dari zaman dulu udah minta tapi nggak lurus-lurus gitu. Karena kita nggak sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh tot apa nangis kadang-kadang tot. Kalau Tibang nangis pemain sinetron juga jago nangis semua. Sungguh-sungguh tuh nggak identik sama nangis. Tapi dia berilmu sebelum beramal tuh sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh bukan masalah bacaan sholatnya. Emang udah nunggu aja dari sebelum sholat. Itu sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh sayang sama bapak, panjang mata. Bapak jam 5 sering datang on time. Dari setengah 5 udah panjang mata, ngelangak, longok tuh. Sungguh-sungguh sayang tuh. Begitu pula pak. Gitu, sungguh-sungguh. Begitu juga sama gitu loh. Kadang-kadang kita pergi cepet pulang lelet. Mau bilang apa? Ayo. Jadi orang yang betul-betul membuktikan kesungguhan. Nah ini tentu dengan ilmu yang dikedepankan. Bahasa Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Ya, Al-Hasyr ayat 18. Al-Hasyr itu surat 59 kalau nggak salah. Ya, Al-Hasyr. Ayat 18. Allah berfirman, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang yang beriman, bertakwa. Jadi ini bahasa takwa untuk orang beriman.
Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Ayo bersungguh-sungguh kita. Mulai hari ini kita berbuat sesuatu yang efeknya sampai akhirat. Bahkan bukan cuma dunia. Kita makan, pilih makanan boleh. Pancut Mutia banyak makanan. Buburnya ajib, masya Allah. Ya, kita makan. Nah, di situ. Kita makan semuanya enak di sini makanan orang-orang Jakarta, masya Allah. Ya. Tapi kalau makan sendiri, dikunyah di mulut masuk perut tinggal keluar. Cuma kalau kita bisa ajak orang, kali yang dimakan sama tuh orang bikin dia seger, dia ngaji. Pahala ngajinya pahala kita. Itu cerdas. Kita punya dana nyekolahin atuh anak. Kalau memang masih punya dana, cari anak pinter yang susah sekolahin. Udah nggak usah takut miskin. Mana qasad sadaqatum mimalin, nggak kurang harta karena sedekah. Saya dapat bocoran semalam nih. Ayo kita fastabiqul khairat. Ayo berlomba-lomba nih. Markas Albani di Yordan, itu sentralnya ilmu-ilmu hadis. Ulama hadis banyak di sana. Itu negeri, kondisi ekonominya nggak kayak negeri kita. Bahkan mereka minta tolong Ustadz, ini anak-anak yang pada pengen belajar hadis di Markas Albani, dia butuh bis yang kita sewa per 3 bulan 7 juta. Kadang-kadang kita nggak punya dana buat urusan kayak begituan. Ini tuh isi itu bis semuanya ahli hadis yang bakal duduk dekat sama Nabi di akhirat nanti. Tuh kayak gitu kita lihat. Oh, jangan kata per 3 bulan 7 juta gue bayarin tuh. Bisa gue beli. Itu kalau orang cerdas gitu. Karena duit kita kan duit Allah. Ya, Allah cuma titipin. Ya, nih Idul Adha bentar lagi nih. Idul Adha. Jangan terus, oh ternyata kalau satu keluarga suami udah beli bisa semuanya ngikut, katanya gitu. Emang bener kalau cuma rezekinya laki doang, dia beli satu kambing niatin motong sendiri sama keluarganya. Tapi kan yang lain nggak ngikut sunnah untuk nggak potong kuku sama rambut, kan satu kambing satu orang. Ibu punya duit sendiri, kadang-kadang pinteran ibu sama laki kalau masalah ngumpulin duit. Laki kan nunggu cash dari kantor, betul? Kalau ibu kan kalau sehari 10.000 sisa uang belanja, sebulan 300. 12 bulan ibu ngumpulin itu duit 10 ribuan di celengan, 3,6 juta. Tiap tahun ibu potong kambing bongsor, betul? Jangan terus, berarti kita nggak usah lagi di tahun. Bukan begitu. Lalu masih bisa, kenapa enggak? Ayo fastabiqul khairat. Anak-anak didik tuh. Kan dia punya uang jajan, latih dia. Nah, kumpulin duit biar katanya sehari 5.000 kembalian ongkos sekolah lo kumpulin sehari 5.000 tuh sebulan 150.000 tuh kalau sampai setahun nanti masya Allah 18 juta nak sudah megang duit nak 1,8 juta nak bisa beli kambing-kambing kecil yang umurnya cukup untuk dipotong. Anak dididik korban tiap tahun nggak jadi miskin tuh anak. Karena amalan di luar haji, di bulan haji, motong. Fasholli li rabbika wanhar. Ayo, tabung korban, didik. Setiap orang mulai berpikir, wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Ayo kita perbuat sesuatu yang akhirat nyampenya, bukan cuma dunia. Silakan jajan, sambil jajanin orang. Ya, silakan beli sesuatu. Kadang-kadang kita nggak terlalu butuh banget, cuma nih abang lagi susah lagi dagang, bayarin semua bang, udah bang nggak usah dijual bang, bagiin orang bang. Nih abang jalan ngebagiin orang, pahala dia pahala kita, itu cerdas. Mana qasad sadaqatum mimalin, nggak kurang harta karena sedekah. Ma'anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan Allah yang bakal ganti. Unfik alaik. Ayo. Ada kajian di Cut Mutia pakai mobil lega sendiri, ngapain ajak temennya mau ngikut, siapa nih kita lewat biarnya dibilang kayak bis sekolah, nggak apa-apa, jemput orang atu-atu gitu nggak apa-apa daripada semua pakai mobil atau orang atu macet. Orang gerutu di mobil, aduh Jakarta macet, lu yang bikin macet. Badan kecil mobil gede sendiri lagi, betul? 5 orang ya 5 mobil. Ya, coba mulai mikir, jangan salahin keadaan. Kadang-kadang zuharul fasadu fil bari wal bar bima kasabat aydin nas. Kerusakan yang terjadi ulah tangan kita sendiri tuh. Ya, ayo lakukan setiap aktivitas dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, kata ulama, biasakan disiplin dalam amal kebaikan walaupun kecil.
Disiplin. Amal soleh. Dari hari-hari kita nih, dari semalam disiplin. Disiplinin pokoknya gimana caranya malam tuh nggak begadang tidur. Habis isya tuh aktivitas jangan dibanyakin, deh istirahat. Biar seger badan. Ya kalau tua itu mah pasti kita nggak bisa ngindar, betul. Cuma sehat pilihan. Sehat pilihan hidup. Suruh biasakan disiplin bila amal. Dicontohin nih. Apa disiplinnya? Malam istirahat. Biar bisa mendusin malam, kita sholat tahajud, witir. Itu da'bus sholihin. Terangin lampu rumah kita kalau malam. Buat baca Quran, buat sholat tahajud, ya biarin. Masya Allah. Ya, bangun pagi sebelum subuh. Walaupun kecil, cuma sekedar bangun doang, bangun subuh. Kita rumah tangga dulu didoain orang yang datang ketika kita dipajang di puade. Semua bilang barakallahu lak wa baraka alaik wa jama' bainakuma fi khairin, betul? Semua doain berkah. Tapi tuh rumah tangga pagi nggak ada yang melek. Lah gimana mau berkah? Ini laki bini kerjaannya bangun siang mulu. Subuh patokannya kang sayur. 6:30 baru pada mendusin. Ya, malaikat rapat udah beres. Bangun sebelum subuh. Biasain mau aktivitas, ingetin laki, bang, jangan lupa duha. Ntar jangan lupa sholat berjamaah di masjid tuh johor ya. Ingetin, tapi semangat bang kerja. Jangan dibalik bang, semangat kerja, jangan lupa sholat. Kebalik ngomongnya. Karena dia dicipta buat sholat bukan buat kerja. Bang jangan lupa duha, sempetin 2 rakaat sedekah badan tuh bang. Kan baik. Laki diingetin kayak gitu sama bini kita ingetin mulu mukanya. Gue tiap ngeliat muka bini gue pengen sholat aja awalnya. Bini lu siapa? Anaknya marbot. Rumahnya deket masjid. Masya Allah ya. Johor bang, jangan sampai lupa bang. Jangan kesiah lo bang. Agama berteman jangan ya. Johor sama asar di pojokan asar, maghrib sama isya di pojokan isya, subuhnya menjelang matahari terbit, jangan. Kita orang Islam nggak begitu bang, on time bang, enak. Tapi yang semangat kerja bang ya buat kita bang ya, bang pergi karena tanggung jawab bang, tanggung jawab karena Allah. Ikatan kita ini misakon golizo karena Allah bang, semangat bang, taklukkan dunia bang, tolong pulang karena cinta bang. Potong, lu potong, video potong pokoknya. Cakep tuh. Jadi enak kita pergi juga, waduh, biar kata motor butut juga nyelap-nyelip. Semangat. Ini diwanti kagak, diasemin iya. Tiap berangkat kantor, tiap berangkat kerja dikasih PR lagi, ya Allah, gue sekolah gak beres-beres. Kenapa? Dikasih PR mulu orang rumah. Kesian. Nih, doain. Kita udah gak ada baru berasa. Gak ada yang diomelin tuh gak enak loh. Taib yang ketiga, ya boleh tuh yang kedua tadi tuh lihat dalilnya surat Luqman ayat 16, mesti pakai dalil. Surat Luqman ayat 16, surat 31 ayat 16. Di situ ada kata intaku miskol habbatin min hordalin. Ya bunayya innaha intaku miskol habbah min khardalin fatakun fis sahra aw fis samawati aw fil ard ya'ti bihallah. Anakku, kata Luqman, ente berbuat sesuatu yang kecil, baik maupun buruk, kecil aja. Miskola habbatin, kayak atom, kayak biji sawi, kayak kembang sawi, kecil aja. Walaupun ada min khardalin, di dalam sebuah tempat yang padat kayak batu, fil ardi aw fis samawat, di bumi maupun di langit, ngumpet nyelip di batu, Allah tahu. Jangan sampai enggak berbuat baik walaupun sedikit. Berbuat baik walaupun sedikit. Ya'ti bihallah, Allah datang, Allah tahu. Kalau memang niari enggak bisa sedekah karena enggak punya untung dalam usaha kita, tolong jangan enggak ngedoain orang banyak, ya Allah gampangin rezeki yang lain. Jangan cuma minta ampun buat diri sendiri.
Doain yang lain, Allahumma gfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat man ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Minta doa. Ada kebaikan, selalu ada kebaikan. Kecil tapi disiplin. Allah tahu. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sedikit pun Allah balas kalau berbentuk kebaikan, insya Allah. Yang ketiga, ya, untuk kamu memanfaatkan waktu agar jangan lelet, jangan terkesan lambat nih. Yang ketiga, jalani kehidupan dengan semangat penerimaan secara apa adanya. Jalanin hidup ini yang aladhifi, apa adanya. Tetap semangat, jangan dimacem-macemin deh. Udah, kita muda ya harus semangat, orang muda. Jangan lelet. Dan kita orang tua juga jangan sok belagu muda gitu loh. Sampai pakai filter tuh layar ngapain? Pengen bohongin orang aja kerjaannya gitu. Emang ada apa dengan tua? Ada apa dengan tua gitu loh. Ada apa dengan tua? Ya tua itu memang wajib. Itu bukan pilihan, memang keharusan. Sehat pilihan. Tua pasti kita mau pegangin nih pipi 5 tahun lepas kalau nggak jatuh, betul? Udah. Jangan bikin kamuflase dalam kehidupan. Bukan berarti kita nggak boleh pakai jadi anak muda, ya mbok yao lah. Kan nanti ada bahasa dalam agama kita, jangan paksakan agama. Ya, kalau kita udah ngukur diri udah nggak bakal kuat, jangan. Apalagi kita udah nggak muda lagi, jalan kemana-mana sendiri, jangan. Dulu kan zaman muda kan memang kita nggak boleh harus pakai mahram. Udah tua siapa yang mau? Bukan masalah mau nggak mau, jatuh siapa yang angkat, gitu loh. Suka pada begitu kita mau umroh kan udah tua, waktu sampai muda emang tua kata gitu kan. Ntar kita udah boleh kali nggak pakai mahram ya boleh aja kalau emang wajib umroh wajib haji, ulama berfatwa. Cuma kita ingetin, ini bukan masalah siapa yang mau siapa yang nggak mau. Kalau kepleset siapa yang mau nangkep, mikirnya ke sono gitu loh. Karena memang mesti dipikirin, Jalani kehidupan dengan semangat penerimaan secara apa adanya. Kita ini orang laki pak, udah mulai mikir kita udah nggak muda lagi pak. Jangan becicilan. Jangan tengal gitu ya. Memang dalam agama kita puncaknya umur tuh 40 pak. Al-Ahqaf ayat 15. Balagu asyuddah balagu arba'ina sanatan. Kita sampai umur puncak tuh umur 40. Kalau pas 142 tuh mundur pak. Pas 142 tuh 39 38. Umur 50 kayak umur 30 pak. 60 kayak 20 kayak paling ganteng tuh 60 tuh. Ntar 70 kayak umur 10 pak. Munyain orang tua, munyain semua, berantem sama cucu, sama mantu mulai kagak akur, umur 70 tuh. 80 kayak baby gitu. Itu sudah fitrah. Yang mau bilang apa? Memang ada masanya. Kalaupun enggak, wah spesialis tuh orang berarti. Ya, tolong Mbok Yao, jangan mulai lagi makan riba lagi pak. Urusan ini yang mau nerima kantor usia kita siapa yang mau nerima? Ya. Ada yang tanya kemarin, Ustadz kita kan udah umur 55 nih Ustadz. Kata Same dong ya, udah umur 55 nih Ustadz. Kira-kira Tat masih ada kewajiban nyari nafkah gak? Ya kan masih ada bini. Kalau bini udah meninggal kali kewajiban nafkah buat pribadi, ya kan? Kalau masih ada bisa kongolizo. Cuma kemampuan kita nyari bukan kayak kita umur 20-30 dulu. Laki tetap, makanya Nabi contohin umur 55 beliau mulai perang. 55 mulai perang. Setelah wafatnya Khadijah, ya di usia beliau yang 50 lebih itu beliau nikah sama Saudah kan. Beliau nikah sama Saudah orang tua lagi. Saudah nggak bagus, orangnya pendek gemuk, cuma pintar masak. Ya, orang tua udah umur segitu udah kita jangan banyak-banyak ngayap makan di mana-mana, suruh bini masak. Nanti lain cerita, kita nggak tahu penyakit yang tahu badan kita orang rumah. Kita suka kadang-kadang action di usia kita yang nggak muda lagi ini suka action. Udah dibilang jangan makan durian, lo sampai 2 lo makan. Akhirnya jalan ke robot-robotan pulang gitu ya, kena kolesterol naik gitu ya. Udah dibilang jangan suka makan kacang depan teman action. Udah gocek dalam. Menurut Kemen Futsal, jangan kita mbok yao lah. Apalagi kalau udah mulai kongsi-kongsi yang nggak jelas. Udah deh.
Umur segini nih, kayak umur kita gini nih, kaki sebelah udah di lubang. Nggak bakal naik lagi. Yang ada yang atuh ngikut. Nggak lama lagi. Ya, kita nggak tahu siapa yang duluan nih kita nih. Kita nggak tahu. Kali ente duluan, saya belakangan, ente duluan. Siapa yang tahu gitu kan kita nggak. Ya, kita minta sama Allah yang baik-baik deh, pokoknya insya Allah ya. Jauhi kehidupan ya dengan semangat penerimaan secara apa adanya tuh. Udah mulai nerima deh. Udah emang di sini rumah kita, di sini tempat kita, syukurin. Orang kalau udah tua jangan renovasi rumah mulu, kagak beres-beres. Taruh kata beres 5 tahun lagi, kita bakal mati bentar lagi, ngapain? Mendingan legain tanah, bagi-bagi tanah bukan bagi bentuk rumah. Rumah kita bagusin di usia tua, anak sekarang seleranya beda, dibongkar lagi. Ngapain buang-buang duit? Ya jangan, mendingan kita pakai fokus sama bini umroh antar-antar. Ya, syukur-syukur bisa haji bareng wukuf di Arafah, minta husnul khotimah. Ini bongkar rumah mulu bongkar. Pagar digonta-ganti sampai Kang Las capek. Ya Allah, apalagi sih Bang gitu. Ya usia tua tuh kayak gitu. Udah terimalah apa adanya sudah ya. Udah mulai pinter-pinter milih temen nih. Teman-teman yang ngingetin kita yang baik. Nih Anda seneng Tat sama teman Anda Tat, sama itu Anda nggak demen. Kalau yang itu Tat, Anda belum ketemu aja udah punya ide jelek Tat, gitu loh. Kalau ini Masya Allah Tat, ini Masya Allah. Anda tiap ketemu dia Tat, langsung pengennya tuh berbuat baik aja. Oh Masya Allah. Siapa dia? Tadi temannya Marbo takmir. Masya Allah. Banyakin takmir masjid tuh teman-teman kita tuh. Yang keempat, supaya kita nih nggak terkesan lelet gitu ya. Mempelajari atau memilih keahlian yang mendukung eksistensi keberadaan kita nih, ya, keberadaan diri kita sebagai seorang hamba dalam hal sosial. Kita disuruh mempelajari atau memilih satu kebiasaan yang mendukung eksistensi diri, biar di masyarakat kita punya kelas. Maaf nih, saya cuma punya kemampuan nyampein ilmu gitu ya. Saya bakal fokus nih. Biarin deh nanti di masyarakat, pokoknya di luar kita kerja, ada kewajiban kita nyampein ilmu. Itu namanya keberadaan diri tuh. Oh kalau aneh sih nggak bisa ngajar Tat, cuma insya Allah anak manage kegiatan bisa. Tuh. Aneh sih ya gimana Tat, kalau manage juga kagak mampu Tat. Bukan orang administrasi, susah Tat. Aneh gue ilmu nggak sampai. Cuma kalau Kang Kinjong paling jago Tat, kita ngajak orang Tat. Nah, boleh tuh. Pokoknya pilih. Jangan banyak pilihan. Kita mulai ambil sikap, kayaknya gue di sini nih. Tuh. Nih kalau ada satu event, kayaknya enggak deh. Aneh nggak bisa manage, ngomong gak bisa. Udah gue dana buat beli mic, misalkan begitu. Atau ntar parkiran urusan kita deh. Pilih. Untuk urusan sosial, eksistensi diri kita. Jelas kita di masyarakat tuh apa? Bukan cuma jadi penonton, jadi komentator. Tiap ikut kajian cuma ngeliatin Ustadz, cakep nih, bagus nih. Ustadz lain, beda sama yang tadi ya. Kagak paham yang disampaikan gitu loh. Yang diperhatiin gayanya, jangan. Udah saatnya kita jadi bagian sebuah kebaikan. Karena ini kebaikan nggak bisa berjalan. Ustadz juga nggak bisa berjalan ngajar kalau nggak kita bareng-bareng kompak yang punya kebiasaan gabung nih. Kita mau ngomong juga kalau nggak ada umatnya susah. Masa berkoar sejam lebih sendiri, kenapa itu orang? Kata gitu sama orang kan. Iya kan, pasti kan nggak jelas. Mesti ada jamaahnya. Jamaah kan mesti dikasih tahu ada kajian di sini, betul? Ada bayangan-bayangan kisi-kisi nih ya. Ada, coba deh diikutin deh. Nanti saya lagi senang bikin video pendek sendiri, saya lempar ke status di IG dan di sosial media lainnya. Itu belum saya letakin ngaji di mana tuh. Cuma saya kasih bayangan nih, kita bakal coming soon nih, gini. Pengajian mana boleh nangkep asal sifatnya di masjid atau tablik akbar dan nanti kita adain. Saya cuma pengen membiasakan orang Indonesia udah daripada kerjaannya cuma di sosial media ngelihat yang nggak penting, mendingan kita ngaji. Ngaji juga enak, kayak nonton handphone kagak ada yang ngantuk. Kan sama. Emang handphone doang kita begini ngebet terus. Sampai six pack jadi kita pakai gitu. Olahraga mulu. Yang kelima, pilih amal atau aktivitas yang bermakna investasi. Pilih amal atau job deh, biar gampang. Pilih satu kegiatan pekerjaan ya
yang investasinya dunia akhirat, skill pribadi. Jadi tadi usia tua kita, taruh kita sudah resign atau pensiun umur 55 di negeri kita, jangan nggak aktif. Bedanya kita dulu sama kita sekarang, dulu kerja sama orang, sekarang kerja sendiri. Dulu memang gede bos, cuma ekor kakap. Sekarang kecil pala teri. Kita ngatur sendiri hidup kita. Kagak cukup bertahun-tahun kerja di Pertamina misalkan. Ini sekarang udah keluar, jual minyak. Kan gitu, kan lu tau minyak. Berapa lama kerja di tambang, masa udah resign, udah keluar kita nggak bisa jual barang yang bisa dipakai sama orang tambang? Emang bidang kita di situ, nggak apa-apa, kecil kepala teri, mimpin sendiri, ketimbang gede ekor kakap. Support bu. Alhamdulillah bang, abang udah nggak kerja lagi di kantor, udah nggak berangkat pagi pulang sore. Alhamdulillah udah di rumah. Nah bang, kalau bisa kita bikin usaha di rumah ini bang. Apa yang dibutuhin tuh kantor kita tawarin bang. Abang kan sudah punya relasi, ada kenalan, ordalnya banyak, ordalnya betul. Support. Jangan laki di pensiun diomelin mulu, membrek mulu lo kayak pakai topo basah. Keluar ngapa? Entar udah keluar dicariin babe lu mana? Tadi suruh keluar, nggak balik lagi, orang tua nggak tahu pulang. Ya. Yang terakhir nih, kita ngobrol habis ini. Kalau tadi kan memilih amal atau aktivitas yang bermakna investasi agar menjadi sumber keuntungan dunia dan akhirat ya secara umum. Kalau ini skill pribadi untuk survive. Ya masih memiliki skill kemampuan untuk usaha yang bermanfaat. Ya olahraga, jangan sampai nggak olahraga atau yang menyehatkan untuk usia tua. Hari gini kan pada ngomong nih, kita kalau olahraga nih ya, ini hitung-hitung lagi nyelengin buat usia tua. Jangan sampai usia kita nanti ketika dianggap tua umur 60 ke sono, kita nyusahin orang. Didorong di kursi roda, jalan dituntun, semua khawatir. Kalau kita ke kamar mandi takut ngejeledak, takut ini, takut itu. Usia tua kita mesti punya skill dari sekarang nih yang mendukung usia tua kita. Ayo, jangan terlambat. Karena waktu berganti, kita sedih nih hari Ahad sedih, besok udah Senin. Kita pegel nih hari udah Selasa. Pegel nih hari udah Rebo, ketemu lagi Jumat. Ketemu lagi Ahad. Allahu Akbar, waktu kayak diudak-udak. Dan waktu nggak balik. Makanya udah jangan selalu lambat. Jangan selalu lelet. Mudah-mudahan sepintas judul ini mendatangkan manfaat insyaallah ya. Ayo kita ngobrol. Kali ada yang mau nanya langsung boleh ya. Ada yang mau tulis, enaknya ditulis deh. Jadi kita bisa ngelihat umur orang dari tulisannya ntar. Pokoknya yang tulisannya kayak tulisan buku garis 3 nih anak-anak 80-an nih kelihatan. Ada yang jelek nih anak-anak milenial nih, karena biasa ngetik bukan nulis kelihatan tuh. Bismillah, assalamualaikum. Ustadz, anak saya dari SMP tinggal dengan ibu saya. Sejak ayah meninggal, ibu sendirian. Sekarang anak saya sudah kuliah tingkat akhir. Setiap Jumat Ahad saya tinggal di rumah ibu saya. Dan saya dekat sama anak saya. Kita sering ngobrol. Anak udah seperti sahabat, tapi udah 2 minggu ini anak saya berubah total. WA saya nggak dibaca, telepon nggak diangkat. Ketika saya di rumah, ibu pun dia nggak nemuin saya. Saya bingung cara ngadepinnya, Ustaz. Ibu saya pun nggak tahu kenapa, gimana caranya, Ustaz? Ya nggak tahu anak situ. Saya bingung. Apa saya yang pusing? Katanya berteman. Abang kalau temen tahu temennya kenapa-napa.
Ya, ini anak-anak baik, teman mamahnya, deket sama ibu kan Masya Allah. Harusnya kan ya, instingnya kuat sama orang tua. Ya kita kalau deket sama orang tua, insting kita nih, feeling kita nih nggak bisa dihilangin. Kita makan enak tek aja, kita telepon, yo lagi kepikiran pengen orang tua tuh instingnya kuat banget, sering kayak gitu ya. Ini masalah nih, musisi kalau emang ngaku deket tinggal dipanggil doang. Kalau di WA nggak bisa ya samperin, gak usah gengsi ya. Kadang-kadang yang tua mesti ngalah sebentar buat dapet yang baik gitu ya. Omongin sama anaknya masa ya mau orang tua kayak begitu. Nah, ntar ini ambil nih, dapat salam dari Ustaz Subhan tuh, gantungan kunci itu, bilang sama anak itu ya. Kalau masalah orang tua jangan main-main deh, mumpung masih ada, ntar nggak ada nyesel. Kita bawa tas 2 kantong plastik gede, kita seret saking beratnya itu duit. Yang kita temuin cuma kuburan orang tua kita, nggak ada untungnya. Ya nggak ada untungnya. Dipuji kita karena hebat, dipandang mulia karena harta. Orang tua yang kita temuin lagi terbujur kaku jadi mayit, percuma. Ya nggak ada manfaatnya. Mumpung masih ada orang tua, salam deh nanti ya. Assalamualaikum Ustaz, apa hukumnya di grup WA campur ikhwan akhwat di profilnya ada foto diri? Ya nggak boleh pakai nanya, nggak boleh. Kalau nyampur di grup WA campur ikhwan sama akhwat, lebih hati-hatilah. Udah deh, handphone makanya jangan dipakai buat yang lebih-lebih deh, cuma buat nelpon, buat tinggalin pesan udah gitu loh. Kurang-kurangin grup-grup yang nggak penting, air mata kita di layar mulu, mendingan buka Quran. Aduh, ini si handphone bikin pegel, cuman kita butuh. Kita lempar orang berebut. Kita nggak lempar bikin puyeng malah kita. Ya manfaatnya jelas, alhamdulillah. Ini Cut Muti sampai atas penuh orang. Ini belum yang nonton gak tahu berapa ribu lagi nih. Ini kan pahala nih buat teman-teman panitia ya, Masya Allah ya. Cuman kadang-kadang megelin. Yang nggak penting, kan orang nih nggak semuanya nungguin ilmu kita. Ada yang nungguin salah kita. Ini gue lagi liatin nih salahnya di mana. Ada yang begitu. Jangan salah. Ini ada yang bukan potong-potong nih, apalagi buzzer-buzzer sekarang nih. Netizennya innalillah, bisa diedit sama AI. Ustadz ngomong apa, jadinya apa. Wah udah deh, pokoknya dicari saleh, kalau bisa nggak kepilih itu omongannya gitu loh. Handphone innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadang-kadang lebih unik lagi. Ini saya ngomong begini nih, ini belum tentu keluarga saya pada nonton. Nggak adik saya, nggak ponakan saya, nggak anak saya, belum tentu pada nonton. Cuma dapat info doang. Kadang-kadang begitu. Kita gede di luar, kerdil di rumah sendiri kadang-kadang kita. Ujian. Emang sosial media begitu. Cuma tadi saya bilang, jangan terganggu dengan itu semua. Kuburan pada akhirnya nafsi-nafsi. Bukan rumah betelan yang bertetangga gitu. Di situ jangan tergoda. Waduh, ini apa johor akhirnya kalau begini. Kesian, takut nggak kebaca, banyak benar. Assalamualaikum, izin tanya Ustadz, apakah ada sunnahnya ketika buka pakaian baca Bismillah? Ya buka tutup baca Bismillah. Kan ada handphone, tinggal googling doang. Doa pakai dan lepas pakaian keluar ntar tuh. Ayolah baca Bismillah dalam semua hal. Apakah ini perkataan Nabi Ustadz, harta yang paling mulia adalah lisan yang senantiasa berzikir, hati yang selalu bersyukur, pasangan yang beriman yang selalu membantu. Ayo, ini dalam Sunan Tirmizi ada hadis ini. Jadi merupakan sebuah harta dalam hidup kita. Kita punya yang lisanan dzakiran, ya, qalban syakiran, wa zawjatun mu'minatun tusa'iduna ala kulli amal. Pasangan yang baik yang selalu mensupport kita untuk berbuat baik. Mohon pencerahannya mohon izin bertanya, mohon pencerahannya mengenai kajian sunnah. Ini kajian sunnah barusan. Ya kalau memang belum sempat nyatet, ini Ustadz save nih di Instagram, di usb.bawazir maupun di Al-Azifi channel di YouTube.
untuk beberapa hari ke depan nggak dihapus. Jadi kalau yang nggak fokus ya bisa ngulang lagi nanti insya Allah. Ya. Pak Ustadz, mohon saran, boleh tidak mertua minta uang sama mantu laki-laki karena ngurusin dan jagain anak? Ya Robbi, boleh. Boleh. Kan salah satu manfaat pernikahan punya orang tua baru gitu ya. Tujuan nikah memperbanyak umat Muhammad. Manfaat nikah salah satunya menambah orang tua. Laki bini bisa ada batasan cerai. Ada bekas laki, ada bekas bini. Nggak ada bekas orang tua, nggak ada bekas mertua. Makanya bagusin hubungan. Disitulah rumah tangga jangan suka banyak ngadu sama orang tua sama mertua. Kita kalau sudah menikah tolong ibu bapak yang punya anak ya, tolong terima anaknya dewasa. Terima anaknya dewasa. Di sekolahin tinggi-tinggi ini anak untuk bisa milih. Apapun yang dia pilih kalau nggak melanggar syariat ridoin. Tugas kita cuma ngedoain bukan nimbrungin. Jangan sampai jadi orang ketiga di rumah tangga anak-anak kita. Dia nanya kita jawab, dia nggak nanya kita tagoful, belakang nggak tahu. Tapi doa nggak putus. Kita juga kalau jadi anak jangan banyak ngadu sama orang tua. Kita ngadu sama orang tua dia makin benci sama mantunya. Kadang-kadang orang tua tinggal sebelah, yang ada cuma mertua. Ini malah ngobrol sama mertua, ngomongin masalah lakinya nih. Oh ya Allah, mah nggak kuat sama anak emak. Nggak ada ibu yang nggak pro sama anak lakinya. Akhirnya makin musuhan sama mertua. Yang cerdas. Tuh kita kalau punya masalah gimana? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama yang berilmu. Kalau mertua kita, orang tua kita berilmu, tanya. Kalau bakal masalah jangan. Kenapa? Kita anak butuh ridho mereka. Ridhonya mertua kita butuh kita. Bagusin hubungan sama mertua. Itu orang tua kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya seorang ibu yang punya anak umur 7 tahun. Kelas 1 SD yang lagi aktif-aktifnya. Banyak bertanya tentang Allah dan ciptaannya. Anak saya bertanya Allah itu laki-laki apa perempuan. Saya bilang Ustadz untuk menjawabnya mohon Ustadz. Anak-anak dia gitu lagi yang seru bingung. Laki perempuan itu makhluk, namanya kelamin. Dan Allah nggak punya kelamin, karena Allah yang mencipta. Kalau Allah pakai bahasa huwa, kul huwallah, huwa itu kan dia laki-laki. Sifat laki-laki mendominasi. Kalau kata huwa itu adalah semuanya kena. Makanya Nabi pakai sallu kama ra'aitumuni usolli. Hei kalian laki-laki sholatlah seperti kalian melihat aku sholat. Di situ ada bini Nabi yang nonton. Berarti sholat perempuan sama sholat laki. Ya. Jadi kelamin itu milik makhluk. Untuk berkembang biak. Karena Allah lam yalid. Yang bilang tuan tu laki, agama sono. Agama kita enggak. Tuhan kita nggak perlu. Karena ini ada kelompok-kelompok LGBT sekarang nih yang bikin konten-konten LGBT lagi banyak, ngelecehin Islam banget ya. Bahkan mereka menganggap Allah itu homo katanya sendiri. Ini kita cabein mulut yang kayak begini nih. Nggak boleh kita ngomong sembarangan masalah Allah. Ya, Allah ala kulli syai'in qadir sudah. Allah mampu atas segala itu urusan Allah. Kita cukup mikirin ciptaan, jangan mikirin siapa yang menciptakan. Ustadz, apakah haram hukumnya meletakkan kotak amplop di acara walimah? Saya ingin mendatangkan walimah, tapi orang tua saya menentang kalau saya tidak pakai kotak amplop. Ya memang muskilah. Ini hari gini nih banyak pendapat orang nih yang kadang-kadang suka nerabas huruf. Di negeri kita ini kan ada tradisi. Orang kalau ngawinin, mengundang orang suka pada salam tempel, betul? Kita suka repot, ya salam tempel suka repot deh. Aku kasih kotak yang mau naruh sonona, gitulah. Ya selama nggak diwajibin untuk kotak, harusnya sih nggak apa-apa, karena uruf. Memang kita kalau ngawinin anak bukan cari modal, cari untung, bukan. Ya jangan mikir cari untung, pakai ditulisin lagi di undangan itu tidak mengharapkan berbentuk hadiah, transfer aja ke rekening. Hari gini pakai barcode. Loh hari gini loh. Ya wallahu alam, saya nggak setuju kalau dibilang haram. Karena itu uruf. Sama kajian. Lagi rame nih kajian bayar.
Nih gratis pada kemana yang ngomong? Cut Mutia gratis. Ente jangan komentar aja dong di sosmed. Dateng. Giliran bayar dikomentarin. Enggak, Ustadz Ono juga nggak setuju Tat kajian bayar. Tanya sama tuh Ustadz, dia punya sekolah gak? Ada uang pangkalnya gak? Ada bulanannya gak? Mulai bulan depan suruh gratis bilang gitu. Semua ada nilainya. Kalau dibutuhkan, ya kita bersyukur sama DKM Cut Mutia nih, masya Allah, gratis ya untuk kajian di sini di tengah kota lagi, masya Allah. Ini kalau kita nyewa, waduh bisa patungan gitu. Tadi bilang bayar lagi gitu. Jangan suuzon, demi Allah dunia akhirat yang namanya ngajar jadi ustadz haram makan amplop. Dengar, haram gitu. Orang kasih hadiah mau bilang apa? Kita nggak bisa ngindar, nggak boleh. Jangan sampai makan uang-uang beginian, nggak boleh. Wallah nggak boleh, jangan. Nabi aja dagang, sahabat dagang. Kenapa ustadz nggak kerja? Nggak boleh. Dan kita jangan suuzon sama guru-guru kita. Ini gimana mau berkah ilmu kita? Giliran yang gratis nongol kagak, yang bayar komentar. Ya Allah, kulit melinjo, lu dateng ya kalau kajian gratis. Nafsuin heran, minta dicabein ya orangnya. Kesian ya Allah panitia-panitia yang memang dia nggak nyari duit. Dia kadang-kadang dia pada nombok apa nangis, Tat, demi Allah Tat, anak nombok. Halas. Kita berhusnuzon. Akhi, kul rabbiyallahu sumastaqim. Katakan Tuhanku Allah istiqomah. Imam Syafi'i bilang di 6 syarat nuntut ilmu yang keempat bulgoh, modal. Modal, nuntut ilmu pakai modal. Kita mesti beli motor, jalan kaki bayar ongkos angkot, handphone mesti beli pulsanya, betul, dan lain sebagainya. Emang nih kita habis ngaji ini nggak ada yang jajan? Manyun amat, manyun jajan apa nih? Ustaz, jika kita taubat tapi kumat lagi, taubat kumat lagi, kumat lagi. Sampai berapa kali Tat batasan taubat kita Tat? Ya tahu lu yang taubat. Ini zaman Nabi ada nih yang begini nih. Ada nih. Dia capek sendiri. Ya Rasulullah aku berbuat maksiat. Kata Nabi taubat. Udah ngulang lagi, taubat lagi. Udah Rasul ngulang lagi, taubat lagi. Udah Rasul sampai kapan? Sampai kamu capek minta ampun sama Allah. Tuh Allah Maha Pengampun. Selama napas kita belum sampai di kerongkongan, minta ampun kita sama Allah. Allah nggak bosan ngampunin kita. Ya. Makanya kalau ada yang murtad sih gue mah aneh bener. Punya Tuhan yang Maha Pengampun dan nyari Tuhan yang lain. Sorga dimasukinnya kan sama para nabi sama rasul. Bukan berarti kita nggak masuk. Asal mau tobat, pintu tobat kita masukin nanti. Pintu sorga macam-macam. Apalagi perempuan punya 4 pintu tobat yang pasti itu. Idza sholatil mar'ah khomsaha. Perempuan gak usah ngomong yang sunnah. Rapihin sholat yang wajib 5 waktu. Somat sahroha, Ramadan sempurnain. Yang punya utang bayar. Ini bulan Allah nih, bayar utang puasa double pahalanya nih. Hafazat farjaha, tutup aurat. Atoat zaujaha, itu patuh sama suaminya di rumah. 4 pintu yang udah pasti. Kata Nabi diperintahkan masuk surga fi ayyi abwabin dakhalal jannah. Suruh masuk surga dari semua pintu. Cuma 4 doang tuh. Kayaknya enteng Tat, tapi berat. Emang berat. Assalamualaikum, mau tanya Ustaz. Sampai batas umur berapa Tat anak disebut yatim? Ikhwan sama akhwat. Layut ma ba'da ikhtilam. Kata Nabi, nggak ada yatim kalau udah ikhtilam, udah ngimpi, udah balik. Sekarang anak tersebut berusia 28 tahun, Tat. Yatim dari mana 28? 28 udah 2 kali kawin, 28 yatim dari mana? Enggak yatim, Pak. Yang nanya suka jadi gara-gara nih. Yang begini kita kasih hadiah deh ya. Biar nggak cari gara-gara lagi maksudnya.
Oh, Ustadz, saya kalau lagi berantem sama suami, saya sangat sulit Ustadz. Minta maaf, gimana caranya Ustadz? Ya nanya sama kita, urusan dia. Ini kan saya bilang, ini kan tadi kan direkam nih, ada di IG, ada di YouTube nih, di gantungan nih ada alamatnya nih, IG sama YouTube nih. Habis gini pulang, lu minta maaf sama laki, nonton IG bareng, ya, kali jadi hiburan tuh. Ya udah sih kurang lebih sih ya Rob, Masya Allah ya. Kita mau jadi pasangan yang sempurna di dunia nggak ada. Kawin sama orang, orang pasti punya saleh. Orang ngawinin kita pasti dia orang maklumin, saling memaklumin di antara kita. Enggak kuat tat, ya Allah tat, 20 tahun diuji sama dia, sabarin bu, paling berapa lama lagi sih? Gitu ya. Apa Ustaz? Sifat yang tidak bisa dihilangkan dari kita. Yang keempat apa Ustaz? Orang kata 3 doang, 4 dari mana? Ya, yang pertama tadi hasad. Yang kedua zon, prasangka. Yang 3 tiaroh. Yang 4 nyari sendiri dah. Ya. Ustaz, anak aktif dalam kegiatan sosial Janais, gerakan jamaah untuk tabung kurban sembako di RT. Untuk sekarang anak mulai kurangi karena istri cemberut terus, karena merasa kurang perhatian. Lagi emang mandiin mayit berapa lama nggak merhatiin bini? Bapak lebay sih kalau mandiin mayit cepet paling 15 menit ya. Masa sampai bininya komplain kurang perhatian? Jangan-jangan bininya cemburu nih, mayit mulu yang diliatin. Ya iyalah. Ada lagi gak ya? Habis lagi. Nih, ajak bininya nonton di YouTube tuh, jangan sampai cemberut lagi. Udah, gitu aja. Kita masih mesti jalan nih. Semoga manfaat ya. Ya Allah, minta maaf ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Jaga ukhuwah di antara kita, jangan lelah untuk saling mendoakan. Doakan diri kita, keluarga kita, doain nih. Doain majlis taklim kita Al-Hujah, semoga dijaga selalu oleh Allah keistiqomahan insyaallah ya. Dan doa ini masjid kita Cut Mutia semoga jadi tempat-tempat penyubur iman. Ya, banyak kegiatan yang positif yang bermanfaat buat masyarakat secara umum insyaallah ya. Dan jangan lupa kita jangan bosen doain negeri kita Indonesia nih agar dijaga ukhuwah kebangsaannya, gak gampang terprovokasi oleh segelintir orang yang menginginkan keburukan tentunya ya. Dan kita minta sama Allah agar Allah letakkan rasa malu di hati para pejabatnya di negeri ini supaya mereka menstabilkan iman insyaallah sehingga enggak ada keburukan ke depan lagi nanti insyaallah. Itu aja ya. Semoga manfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.